The end of pieces, never-ending hell. This is not over. Oke, assalamualaikum, halo para manusia yang adil dan beradab, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen yang masih hobi bernafas dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Oke, sebelumnya saya minta maaf lama upload ya, begitulah karena kehanannya. Dan lanjut Demon Lord Dante Part 5. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk tonton dulu ya, link ada di bawah. Dan sebelumnya bantu channel kecil ini dengan klik subrek dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Langsung saja kita ke ceritanya dan begitulah. Oke, sebelumnya laboratorium milik Otsuke hancur yang dilakukan oleh Ryo, Sosuke, dan Medusa. Dan Sosuke yang masuk ke rumah sakit, dan sekarang kota sedang terjadi fenomena hilangnya para penduduk yang menghilang secara misterius. Dan yang paling menonjol adalah mereka hilang saat melewati sebuah terowongan misterius, baik kereta maupun bis sekolah yang melintas di sana. Dan juga tampak karyawan kantor yang bunuh diri, namun jasadnya menghilang. Dan kabar ini telah sampai kepada pemuja iblis, dan mereka yakin ini adalah ulah dari 4 Raja Iblis. Dan sebelum menyerang mereka, para pemuja iblis harus mengembalikan ingatan Raja Dante yang sedang dikendalikan Ryo sepenuhnya. Sementara itu Ryo paginya sedang makan bersama Saori dan ibunya, dan mereka sedang membicarakan tentang terowongan misterius yang membuat banyak penduduk hilang secara misterius. Dan lanjut Ryo menjenguk Sosuke di rumah sakit, namun Ryo sudah melihat Sosuke sudah lebih baikan dan langsung mengikutinya, namun ia kehilangan Sosuke. Di sisi lain tampak Otsuke dan 2 anak buahnya menemui 4 Raja Iblis di sebuah ruangan, dan Otsuke tampak marah karena ulahnya 4 Raja Iblis mencuri para penduduk tanpa tujuan yang jelas, serta ia kesal karena mereka tak mau mendengarkannya sebagai petinggi organisasi pemuja Tuhan, sedangkan tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk menghancurkan Dante serta pengikutnya. Dan tampak Sosuke yang ternyata seruangan yang sama menguping sambil bersembunyi, dan mendengar Otsuke diremehkan, ia pun kesal dan langsung memotong tangan sehingga terputus. Dan Sosuke pun langsung ditahan oleh 2 temannya. Dan saat Sosuke akan dihabisi, Otsuke meminta untuk mengampuninya karena dia juga adalah pemuja Tuhan sama sepertinya. Ia pun diampuni. Singkat cerita, saat mereka kembali ke ruangan, tampak Ryo yang sudah menunggu di sana. Sempat kaget ayahnya meminta Ryo untuk kembali pulang ke rumah. Namun Sosuke meminta pada Otsuke tentang organisasi untuk menjadikan anaknya anggota organisasi ini karena sifatnya yang pemberani dan telah menyelamatkan nyawanya saat diserang iblis esek di penelitiannya waktu lalu. Mendengar kata iblis esek di penelitiannya, ayahnya menanyakan siapa yang telah mengubah iblis eseknya menjadi batu. Namun Ryo menjawab yang seakan tak peduli dan menganggap organisasi pemuja Tuhan hanyalah organisasi yang main hakim sendiri dan hanyalah mengatasnamakan Tuhan. Dan ayahnya sangat marah, ia pun langsung ditampar. Dengan marah serta kecewa, Ryo berlari dan meninggalkan ayahnya. Singkat cerita, malamnya Saori membuka sebuah website yang bernama Lamia yang mengantarkan dia masuk ke sebuah dunia lain. Dan tampak ia berada di sebuah pesta dansa dan disambut pria yang mirip dengan Ryo. Namun seketika ia berubah menjadi sosok Raja Iblis. Ia terus berlari mencari jalan keluar, tapi ia hanyalah menemukan orang-orang yang sedang bersenang-senang dengan nafsunya. Kembali di rumah, tampak ibunya mencari Saori yang hilang. Dan Ryo bergegas mendobrak kamarnya dan mendapati Saori berada di layar laptopnya sedang lari ketakutan. Keesokan harinya ia menemui Psiko Kodai yang masih tampak ragu jika dia adalah Medusa, dan langsung teduh poin minta bantuan untuk menolong adiknya. Ya, namun di sini Kodai masih menyembunyikan identitasnya sebagai Medusa, dan dirasa salah orang Ryo pun pergi. Namun faktanya Kodai yang ada rasa dengan Ryo pun tak tega melihat Ryo yang bersedih dan meminta pada Beelzebub untuk mengantarkannya ke dunia di mana Saori hilang. Sementara itu semua penduduk yang hilang berkumpul ramai memasuki sebuah kastil, dan tampak Kodai menyamar menjadi salah satu antara mereka. Dan di ruangan pertama ia langsung melihat para wanita terikat telanjang dan dipaksa untuk mengandung.
Dan sebelum hal itu terjadi, Kodai berhasil menemukan Saori dan mengajaknya untuk lekas kabur, namun berhasil dihadang oleh jaring Lamia. Dan lekas Kodai meminta Saori untuk kabur, dan seketika tubuh Kodai pun dikeroyok pasukan laba-laba dan perlahan berubah menjadi Medusa, dan tampak Lamia yang berubah setengah laba-laba juga. Sementara itu ibunya tampak kaget melihat Saori yang sudah kembali dan baik-baik saja, dan begitu juga dengan Ryo yang juga kaget. Setelah itu Saori menjelaskan bahwa ia masuk ke sebuah pesta dan ia hampir ditelanjangi di sana. Beruntung ada gadis bernama Kodai menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Ryo semakin yakin bahwa Kodai adalah Medusa yang telah menyelamatkan adiknya. Tiba-tiba Beelzebub muncul dan membenarkan hal itu, bahwa Kodai melakukan hal itu hanya untuk melindungi dari niat jahat Lamia, yang faktanya ia ingin membuat bayi terkuat hasil dari Raja Dante dan Lamia, dan bayi-bayi itu akan menginvasi seluruh kota. Dan tak mau tinggal diam, ia ingin menyusul untuk menyelamatkan Kodai. Dan seketika dimensi yang sama dengan Kodai pun terbuka, dan langsung ia disambut oleh 4 Raja Iblis. Begitu juga dengan Lamia yang sudah tak sabar membuat keturunan dengan Dante yang ada di tubuh Ryo. Dan saat ia melihat Kodai yang ditahan membuat Ryo sangatlah marah dan berubah wujud setengah Dante. Dan langsung Lamia menembakkan jaringnya. Tapi tiba-tiba para pemuja iblis mengikutinya dan segera membantunya. Di tengah pertempuran, Ryo berubah full menjadi Dante dan pertempuran pun dimulai. Damn you, Dante! Dante, I love you! Ya, faktanya Lamia bukanlah tandingannya dan berhasil membawa Kodai pergi. Singkat cerita, satu keluarga sedang berkumpul bersama dan di tengah keheningan, Ryo meminta izin akan mengekos di apartemen yang dekat dengan kampusnya dengan alasan tertentu. Sempat ditolak ibu dan Saori, tapi ayahnya tampak mengizinkannya, yang sekarang agak sudah berdamai dengan Ryo. Tapi dengan syarat Ryo harus mencari kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan orang tuanya. Dan dengan yakin Ryo pun menyanggupinya. Singkat cerita lagi, Ryo sampai ke kampus dan masuk ke ruangan olahraga. Tampak Sasuke sedang membuli seorang pria di sana. Dan faktanya Sasuke membuli seorang pria tersebut bukanlah tanpa sebab, melainkan Sasuke sudah mengawasinya sejak lama bahwa pria itu adalah sosok iblis. Stop it, Ya, faktanya itu memang benar. Iblis menyamar dan merasa tak peduli, Sasuke langsung menghabisi nyawanya tepat di depan Ryo. Dan entah mengapa Ryo yang melihat hal itu pun merasa tak sanggup dan memilih pergi. Ia pun berhenti dan merasa bingung mengapa ia merasa tak terima melihat sosok iblis dibunuh. Dan di tengah kebingungannya datang Kodai dan ia berterima kasih telah diselamatkan saat ditawan oleh Lamia. Dan seraya memanggil Ryo dengan sebutan Dante. Dia mengakui rindu dengannya seperti dulu. Dan di sini Kodai mengaku bahwa dia adalah sosok Medusa yang telah menolongnya melawan iblis Esek dan langsung berubah wujud menjadi Medusa. Seketika Ryo mulai mengerti dan Medusa mengaku sebagai pengikutnya yang setia dan akan mencoba memulihkan ingatan Dante pada Ryo, hingga langsung membawa Ryo kembali puluhan juta tahun saat bumi di masa lalu, di mana jutaan tahun yang lalu bumi dihuni dengan damai dan sejahtera, hingga datangnya bola yang mirip meteor datang ke bumi dan mengaku sebagai Tuhan. Diceritakan beberapa hari sebelumnya, sebelum kedatangan sosok yang mengaku Tuhan, sebuah kota bernama Sodom hidup sejahtera, damai dan peradaban maju di dalamnya. Dan Dante serta Medusa adalah sebuah pasangan yang hidup bahagia di sana dan saling berjanji untuk terus melindungi.
Hingga di tengah kebucinan mereka, sebuah meteor jatuh meluluhkan kota di sana. Dan tampak Xenon yang masih menjadi sahabatnya dahulu, serta mereka yang selamat dikumpulkan oleh Beelzebub untuk mendengarkan narasi dari sang iblis bijaksana. Dia mengungkapkan bahwa kota mereka sedang kedatangan sebuah bola energi yang tak diketahui identitasnya dan mengaku sebagai Tuhan. Dan seketika sosok Tuhan pun muncul di depan mereka semua dan mengaku sebagai Tuhan yang meminta semua penduduk Sodom untuk mengikuti perintahnya sebagai Tuhan, jika tidak akan mengubah kota ini menjadi neraka. Namun hal itu ditentang oleh Rio secara mentah-mentah dan meminta pada iblis bijaksana untuk ikut menentangnya. Namun dengan kekuatan Tuhan yang begitu besar, iblis bijaksana tak bisa berbuat apa-apa. Seketika Tuhan sangatlah marah dan mulai menghancurkan kota. Dan ditambah 3 sosok iblis yang ikut mengeksekusi penduduk Sodom. Flesh alive! Never-ending hell! Burn to death over and over! That's Inferno! Not over. Hingga serangan sedikit meredah, mereka bersembunyi di reruntuhan kota dan bingung mencari tempat yang aman selagi Tuhan dan iblisnya masih menguasai bumi. Dan tak ada cara lain selain dengan cara memerangi mereka. Dan ia lekas mengajak yang lainnya untuk ikut melihat proyek pesawat tempur yang ia buat secara rahasia, yaitu adalah pesawat yang sudah dilengkapi dengan berbagai senjata. Dan sekarang Medusa harus mengikhlaskan Dante untuk pergi untuk melawan Tuhan. Iya, namun baru saja terbang ia sudah diserang oleh binatang purba di sana. Tapi tiba-tiba sosok Tuhan yang sekarang bertubuh langsung membakar Medusa dan Dante dengan apinya. Ya, anehnya Tuhan dibuat kaget seketika melihat Medusa dan Dante berevolusi menjadi sosok yang mengerikan. Dan faktanya, menurut iblis bijaksana, bahwa itu adalah akibat tubuh Medusa dan Rio yang terlalu banyak menyerap energi Tuhan, yang membuat sosok monster Dante berpaduan antara burung purba dan dinosaurus, yang akibat terpapar energi yang membuat Dante berevolusi bak iblis yang mengerikan. Dan sekarang Rio sudah melihat jelas masa lalunya yang telah menjadi sosok iblis Dante. Oke, aneh sekali animenya. Sosok Tuhan di sini digambarkan api yang turun ke bumi, datang menginvasi bumi dan langsung menghanguskan para penduduk Sodom di sana. Dan gokil bin ngawur animenya. Dan sekian dulu dari part 5, lanjut next part 4. Sebelum jangan lupa klik subscribe dan share. Saya Zen undur diri. Dadah, assalamualaikum.